Shui adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia untuk hidup agar selaras dengan alam dan lingkungan sekitar. Feng Shui bisa juga diartikan sebagai suatu cara yang bisa meningkatkan energi positif dan meminimalkan energi negatif. Misalnya, dalam pengaturan tempat tinggal atau rumah kita agar menjadi lebih baik untuk ditempati, atau bagaimana memajukan bisnis atau usaha yang kita geluti. Berikut 17 benda Feng Shui yang dipercaya dapat membawa keberuntungan bagi pemiliknya. Nomor 1 adalah naga. Naga merupakan salah satu hewan mitologi dari Tiongkok kuno. Sosok naga digambarkan sebagai hewan yang sangat kuat dan dengan cakarnya dia menggenggam sebuah kristal. Simbol naga dapat menjadi andalan dalam mencari hawa rezeki dalam rumah Anda. Benda Feng Shui naga merupakan simbol energi yang atau energi positif yang kuat. Kegunaan benda Feng Shui ini adalah memberikan kesehatan, perlindungan, dan hoki yang berlimpah. Benda Feng Shui ini dapat diletakkan dimanapun dalam rumah, kecuali tempat-tempat berenergi rendah, seperti toilet atau dapur. Nomor 2 adalah burung Feng. Burung Feng atau biasa diketahui sebagai burung ponik adalah salah satu burung mistis dalam cerita Tiongkok kuno. Burung Feng konon dipercaya sebagai raja para burung dan merupakan salah satu dari 4 hewan pembawa keberuntungan. Kegunaan benda Feng Shui ini ada beberapa macam. Patung burung Feng dapat menambah keharmonisan rumah tangga dan juga mendatangkan rezeki ke dalam rumah. Benda Feng Shui ini dapat dipajang di kamar tidur atau di ruang tempat berkumpul anggota keluarga. Nomor 3 adalah Qilin. Qilin atau Qilin adalah salah satu hewan mitologi Tiongkok kuno. Hewan ini digambarkan berkepala naga dan berbadan kuda, sehingga juga sering disebut kuda naga. Dikisahkan bahwa Qilin dapat berjalan di atas darat maupun di atas air. Benda Feng Shui ini memiliki banyak kegunaan. Oleh karena itu dipajang oleh banyak orang. Benda Feng Shui ini dapat melindungi kita dari energi negatif atau roh jahat, menambah kesuksesan dan rezeki serta panjang umur. Benda Feng Shui ini dapat ditempatkan di atas meja kantor untuk menambah wibawa. Dapat juga ditempatkan di ruang tamu untuk menambah kestabilan energi. Nomor 4 adalah kura-kura. Kura-kura merupakan salah satu dari 4 hewan yang dipercaya sebagai simbol keberuntungan etnis Tionghoa. Hewan ini merupakan satu-satunya hewan yang benar-benar ada. Kura-kura juga adalah binatang yang berumur paling panjang. Menurut catatan penelitian, seekor kura-kura dapat bertahan hidup selama 150 tahun. Umur terpanjang di antara segala hewan lain di muka bumi. Masyarakat sendiri tidak hanya menganggap kura-kura sebagai lambang kesehatan dan umur panjang, namun kura-kura juga dianggap memiliki kemampuan meramal masa depan. Pada zaman kuno Tiongkok, sebelum menyelenggarakan sebuah acara, ahli-ahli peramal harus membakar tempurung kura-kura.
Lalu berdasarkan pola di atas tempurung itu melakukan tafsiran peramalan. Nomor 5 adalah kodok berkaki 3. Benda Feng Shui kodok berkaki 3 atau dikenal dengan sebutan Cancu merupakan salah satu benda Feng Shui yang paling banyak digunakan orang Tionghoa. Kodok ini divisualisasikan seperti sedang berdiri di atas tumpukan uang koin sambil menggigit sekeping koin. Kegunaan benda Feng Shui ini adalah untuk mendatangkan harta. Penempatan benda Feng Shui ini sebaiknya di atas meja usaha atau meja kantor dan menghadap ke dalam rumah, yang mengartikan harta masuk ke dalam rumah. Siapakah yang cocok untuk menggunakan benda Feng Shui ini? Semua orang boleh menggunakan benda Feng Shui ini untuk menambah hoki. Apabila bagi Anda yang memiliki usaha sendiri, dengan memajang kodok berkaki 3 dapat mendatangkan banyak kesempatan emas. 6 adalah gajah. Gajah dalam bahasa Mandarin dieja dengan kata siang, juga memiliki pengerjaan sama dengan kata Perdana Menteri. Gajah adalah simbol dari kekuasaan, kekuatan, ketekunan, dan keadilan, yang merupakan segenap kualitas dari seorang pemimpin yang baik dan bermoral tinggi. Kegunaan benda Feng Shui gajah adalah untuk meningkatkan kedudukan atau kekuasaan, memberikan perlindungan, dan mendatangkan rezeki. Benda Feng Shui ini biasanya ditempatkan di sekitar atau dekat pintu rumah. Nomor 7 adalah PQ. PQ atau juga ada yang menyebutnya Piyo adalah benda Feng Shui yang cukup jarang diketahui oleh banyak orang. Padahal benda ini memiliki kegunaan yang sangat baik. Sepasang PQ digambarkan sebagai hewan berkaki 4. Satunya bertanduk 2, sementara satunya lagi bertanduk 1. Kegunaan benda Feng Shui ini sendiri adalah untuk sebagai pelindung. Dikarenakan muka dari hewan ini cukup seram, sehingga energi jahat tidak berani mendekat. Selain sebagai pelindung, benda Feng Shui ini juga dapat mendatangkan hoki atau keberuntungan bagi pemiliknya. Benda ini dapat dipajang di dalam ruang tamu atau di dalam kantor. 8 adalah pedang koin Cina. Koin ini memiliki 2 sisi, yaitu sisi yang ada 4 huruf dan sisi yin ada 2 huruf. Koin Tiongkok dipercaya dapat meningkatkan kekayaan. Penggunaan koin ini biasanya digantung di depan pintu utama sebanyak 6 koin yang diikat dengan pita berwarna merah. Ada filosofi tersendiri dari koin ini, di mana bagian tengah koin yang berbentuk kotak persegi melambangkan bumi. Di zaman dulu orang-orang Tiongkok menganggap bumi itu berbentuk persegi. Dan di bagian pinggiran koin yang berbentuk lingkaran melambangkan langit. Adapun bentuk yang lain dari koin Cina ini, yaitu diikat dengan tali benang merah menjadi 1, lalu dijadikan sebuah replika pedang. Pedang koin ini dipercaya dapat meningkatkan bintang Yu Bi atau bintang 9, di mana dapat meningkatkan reputasi seseorang serta dapat dipakai sebagai penangkal energi negatif di dalam rumah.
Anda dapat menggantung pedang koin ini di atas pintu utama atau di dinding ruang tamu yang ujungnya menghadap keluar untuk melindungi dari energi negatif yang memasuki rumah Anda. Adapun dimensi panjang dari pedang koin ini kira-kira sepanjang 15 inci atau sekitar 30 sentian. Nomor 9 adalah Yuan Bao. Yuan Bao mulanya adalah mata uang yang dipakai sebelum adanya koin. Yuan Bao biasanya berbentuk perahu, dibuat dengan bahan emas atau perak. Nilai Yuan Bao dihitung berdasarkan beratnya dengan satuan tael, satuan yang dipakai pada zaman perdinastian dahulu. Benda Feng Shui ini sangat sering dipakai oleh banyak orang. Kegunaan dari benda Feng Shui ini adalah untuk mendatangkan kekayaan dan hoki, serta menjaga apa yang sudah ada. Pajangan Yuan Bao cocok ditempatkan di dalam kantor atau di ruang tamu. 10 adalah pagoda. Pagoda atau juga dikenal sebagai Wenchang adalah benda Feng Shui yang cukup favorit di kalangan orang tua. Sejarah pagoda adalah sebuah semacam kuil untuk tempat belajar para filosof. Kegunaan benda Feng Shui ini sama seperti sejarah pagoda, yaitu untuk menambah kepintaran serta reputasi bagi pemiliknya. Benda Feng Shui ini cocok dipajang di atas meja belajar anak atau di atas meja kantor Anda. Tingkatan pagoda juga memiliki arti tersendiri. Ada pagoda bertingkat 5, bertingkat 7, 8, dan 9. Kalangan Taoisme umumnya memakai pagoda bertingkat 7. Sementara kalangan Buddhisme menggunakan pagoda bertingkat 9. Nomor 11 adalah Hyolo. Hyolo adalah gentong abu tempat menancapkan dupa ketika sembahyang. Hyolo biasanya ditempatkan di depan altar sembahyang, baik sembahyang kepada dewa atau dewi ataupun kepada leluhur kita. Benda Feng Shui Hyolo juga berguna untuk menambah wibawa bagi pemiliknya. Benda Feng Shui ini sangat cocok bagi pemilik usaha atau bagi mereka yang memiliki kedudukan cukup tinggi dalam sebuah perusahaan. Benda Feng Shui Hyolo sebaiknya ditempatkan di dalam ruang kerja atau kantor. Tapi Hyolo yang digunakan bukanlah yang terbuat dari kuningan atau tempat dupa, melainkan dari bahan batu giok. Nomor 12 adalah Patqua. Dalam ilmu Feng Shui, cermin Patqua atau bagua terdiri dari 2 macam, yakni cermin cekung dan cermin cembung. Masing-masing cermin memiliki fungsi dalam menghindarkan hal hawa atau energi jahat. Cermin cekung dipercaya dapat menarik atau mendatangkan kekayaan sebagai penolak energi jahat dan dapat menghisap energi baik yang akan disirkulasikan masuk dalam rumah Anda. Sementara cermin cembung digunakan untuk menangkal atau memantulkan energi negatif. Kedua jenis cermin ini harus diletakkan di depan pintu rumah yang kita tempati. 13 adalah Feng Ling. Feng Ling yang dapat diartikan dengan lonceng angin, sering dijadikan hiasan di dalam rumah.
pengling bisa terbuat dari batang bambu atau pipa logam yang jika tertiup angin akan menghasilkan bunyi atau suara yang merdu dan menenangkan hati. Bunyi yang ditimbulkan ini dapat mencegah energi negatif yang masuk ke dalam rumah. Penempatan fengling sebaiknya di tempat yang banyak terdapat aliran angin, biasanya di depan pintu atau di bagian belakang rumah. Kegunaan fengling lainnya adalah dapat memberikan ketenangan batin, terutama bagi yang sering kelelahan karena pekerjaan atau kegiatan sehari-hari. 14 adalah patung Shio. Shio atau dikenal juga sebagai zodiak Cina adalah pengelompokan umur dengan menggunakan jenis hewan. Ada 12 macam hewan, diantaranya adalah tikus, kerbau, macan, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, dan shio babi. Benda Feng Shui Shio memiliki kegunaan untuk mengharmoniskan rumah tangga. Dengan memajang satu set shio sang suami dan istri, hubungan akan menjadi langgeng dan romantis. Penempatan benda Feng Shui ini cocoknya adalah di dalam kamar tidur. 15 adalah ruyi. Ruyi merupakan sebuah tongkat ofisial yang menandakan tanda resmi pemerintahan di zaman Tiongkok kuno. Biasanya tongkat ini dibawa oleh pejabat-pejabat tinggi dalam istana untuk menunjukkan otoritas mereka. Kata ruyi sendiri secara harfiah berarti sesuai dengan yang diinginkan. Fungsi ruyi dalam ilmu Feng Shui adalah untuk mendatangkan kesuksesan atau menambah aura otoritas seseorang. Benda Feng Shui ini jika merupakan pajangan dapat diletakkan di atas meja kantor atau ruang tamu. Adapun yang berupa kalung atau gantungan dapat diletakkan di dalam mobil. Bahannya sendiri terbuat dari batu giok, ada yang dari kristal atau tembaga. Siapakah yang cocok untuk menggunakan benda Feng Shui ini? Biasanya yang cocok untuk menggunakannya adalah para atasan yang kesulitan untuk mengatur bawahannya, atau para orang tua yang memiliki anak yang cukup sulit diatur. Ruyi dapat menambah energi otoritas sehingga bawahan atau anak akan lebih patuh. Nomor 16 adalah bebek Mandarin. Bebek Mandarin juga merupakan benda Feng Shui yang sering dipakai dalam sebuah keluarga. Kegunaan bebek berpasangan ini adalah untuk menambah keharmonisan rumah tangga agar selalu rukun dan harmonis. Benda ini biasanya ditaruh di dalam kamar tidur pasangan suami istri atau bisa juga dipajang di ruang tamu. Nomor 17 adalah hulu. Hulu merupakan buah labu yang berbentuk botol. Di zaman dahulu, botol hulu dipakai sebagai tempat penyimpanan air minum atau arak. Dalam visualisasinya, botol hulu sering dipakai oleh para pendeta Tao untuk menangkap setan atau roh jahat. Kegunaan dari benda Feng Shui ini adalah untuk memberikan kesehatan yang bagus kepada seisi penghuni rumah. Botol hulu ini berfungsi untuk menyerap energi negatif yang berada di dalam rumah. Benda Feng Shui ini ditempatkan di bagian dalam rumah.
di mana kita sering merasakan hal-hal atau energi yang tidak enak. Semoga bermanfaat buat kita semua.